malzemelerimizi geri alacağız. Didasarkan pada kisah nyata, film ini merupakan cerita rakyat yang sempat booming di Turki beberapa tahun lalu. Dikisahkan bahwa sumur Jin atau Cinkuyusu adalah sebuah desa yang dikenal tak ada satupun anak kecil di sana. Sebuah keluarga pasangan suami istri dan anak adopsinya melakukan pengobatan alternatif untuk mendapatkan keturunan kandung. Dalam perjalanan pulang, mereka mengalami kecelakaan tunggal dan terjebak di desa Cinkuyusu. Selama bermalam di desa itu, mereka selalu dihantui mimpi buruk. Untuk keluar dari desa itu, mereka harus mengorbankan nyawa anggota keluarga mereka sendiri. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Berikut ceritanya. Suatu malam yang gelap dan hening menyelimuti desa Cinkuyusu. Bayi dan anak kecil masih terlihat berkeliaran di desa itu. Saat dua orang tuanya tidur, bayi itu merangkak keluar rumah. Tanpa ada seorang pun di sana, pintu rumah itu bisa menutup dan terbuka dengan sendirinya. Bayi itu pun merangkak perlahan menuju ke sebuah sumur tua yang menjadi sumber air di rumah itu. Dan film pun dimulai. Sebuah mobil terlihat melintas di jalan bebatuan. Di dalamnya, pasangan suami istri Cemil dan Selma mengajak serta anak angkatnya Zeynep untuk kembali pulang ke rumah. Selma dan Cemil baru saja melakukan ritual untuk meminta momongan. Zeynep bertanya apakah ia akan segera memiliki adik. Selma dan Cemil pun menanggapi pertanyaan anak angkatnya dengan penuh bahagia. Mereka sudah tak sabar untuk menimang bayi laki-laki yang selama ini mereka dambakan. Seketika itu, tatapan Zeynep beralih memandangi burung-burung yang berterbangan mengelilingi mobil. Ia berkata jika dirinya tak mau teman baru karena burung-burung itu akan menjadi temannya. Tiba-tiba seekor burung mendarat tepat di depan kaca dan membuat Cemil kehilangan kendali. Burung itu menabrakkan diri hingga kecelakaan pun terjadi. Setelah beberapa hari berlalu, Selma tersadar dari tidur panjangnya. Ia diselamatkan oleh warga setempat di dekat lokasi kecelakaan. Siang itu Selma merasa sangat kehausan dan meminta air pada siapapun yang mendengarnya. Seorang wanita parubaya masuk ke dalam kamar menyodorkan segelas air putih. Selma bergegas meminum air itu sembari mengucapkan terima kasih. Ia bertanya pada wanita itu di mana suaminya berada. Namun, wanita itu hanya diam dan kembali menutup pintu kamar itu. Tiba-tiba, di belakang Selma terlihat sosok Cemil dengan wajah rusak dipenuhi darah dan luka. Saat ia menoleh ke belakang, sosok itu menghilang begitu saja. Seketika, Selma yang lemah kembali tak sadarkan diri. Hingga saat malam tiba, ia terbangun karena mendengar ada suara pria yang memanggil namanya. Selma berdiri menuju ke sumber suara itu yang berada di balik jendela. Tirai jendela itu disibaknya, namun tak terlihat ada siapapun di sana. Selma melangkah pergi untuk kembali beristirahat. Suara itu kembali memanggilnya. Selma membuka tirai jendela itu lagi dan voila! Melihat pemandangan mengerikan itu, Selma berteriak kencang hingga membangunkan semua penghuni rumah. Halil dan Gelin masuk ke kamar Selma dan segera menenangkannya kembali. Sementara Selma terus berteriak menanyakan di mana keberadaan suami dan anaknya. Dari arah pintu terlihat Zeynep berdiri memandangi ibu sambungnya. Setelah Selma tenang, Halil dan Gelin menyantap makan bersama. Selma keluar dari kamar bersama dengan Zeynep. Terlihat ayah Halil terbaring lemah di atas sofa. Halil pun segera meminta Selma dan Zeynep untuk bergabung dan makan bersama. Gelin bergegas mengambil mangkok dan diletakkan di depan Selma. Setelah usai makan malam, Halil menyuapi ayahnya. Selma kembali bertanya pada pria itu di mana suaminya berada. Halil menjawab jika Cemil sedang berada di rumah sakit pasca kecelakaan. Dengan penuh khawatir, Selma bertanya di rumah sakit mana suaminya itu dibawa. Ia meminta tolong pada Halil untuk membawanya ke rumah sakit itu. Halil meminta Selma untuk tetap tenang dan menunggu hari esok tiba. Selma menjadi semakin khawatir hingga rasa sakit di kepalanya kembali kambuh. Halil bergegas menolong Selma seraya bertanya jika Selma belum sepenuhnya sembuh dari gegar otak. Ia mencoba menolong Selma, namun Selma justru ketakutan seraya berjalan menuju ke pintu keluar. Di pintu itu, Gelin berdiri menghalangi Selma dan Zeynep. Rasa pening di kepala semakin menjadi-jadi. Ia teringat beberapa hari yang lalu saat berada di kamar bersama Cemil.
Kala itu Selma tengah bersedih karena anak yang dikandungnya lagi-lagi keguguran. Ia merasa lelah dengan perjuangan selama ini yang tak pernah membuahkan hasil. Cemil mencoba menenangkan Selma seraya berkata jika mereka telah mengangkat Zeynep sebagai anak. Namun Selma bersikeras untuk melahirkan anak dari rahimnya sendiri. Mengingat hal itu ternyata membuat Selma jatuh pingsan. Ia dibawa kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Sementara itu di depan jendela kamar terlihat bayangan Cemil dengan tubuh dipenuhi luka menatap ke dalam jendela. Selma menjadi semakin tak tenang dan mengigau dalam tidurnya. Ia terus memanggil nama suaminya itu berkali-kali. Zeynep duduk menghadap ke arah ibunya. Tak berselang lama pintu kamar itu terbuka dengan sendirinya. Di depan pintu itu, burung yang membuat mobil Selma celaka bertengger seperti mengajak Zeynep untuk bermain bersama. Gadis kecil itu keluar dari rumah menuju ke sumur belakang rumah Halil. Gelin mengetahui gelagat aneh Zeynep dan mengikuti dari belakang. Saat Zeynep melihat ke dalam sumur, terlihat bayangan anak kecil berlari masuk ke dalam sumur. Zeynep menunduk dan mengintip seberapa dalam sumur itu. Ia tak menyadari banyak jin jahat yang membujuk jiwanya untuk menjeburkan diri ke sana. Gelin bergegas lari dan memeluk tubuh Zeynep. Ia memohon pada para jin agar tidak mengambil nyawa Zeynep. Halil turut berlari menuju ke sumur tua itu dan memeluk istrinya. Namun tiba-tiba Selma terbangun setelah memimpikan dirinya diganggu iblis. Mengetahui Zeynep tak ada di sampingnya, Selma kembali khawatir dan celingkan mencari keberadaan anaknya. Seketika itu pintu kamar kembali terbuka. Halil dan Gelin mengembalikan Zeynep di kamar ibunya. Ketika pagi menjelang, Selma masih tertidur sembari memeluk anaknya. Samar-samar ia melihat bayangan Cemil dengan tubuh penuh luka. Dan seketika itu bayangan Cemil yang berusaha meraih tubuh Selma membuatnya ketakutan hingga membangunkan Zeynep dari tidur pulasnya. Selma dan Zeynep bergabung dengan Halil yang tengah santai di teras rumah. Gelin memberikan segelas air putih pada Selma sembari menunggu sarapan siap. Selma kembali meminta Halil untuk membawanya ke rumah sakit. Namun Halil berkata jika ia tidak memiliki kendaraan untuk membantu Selma. Ia beranjak pergi menuju ke tetangga sekitar desa untuk meminjam kendaraan. Setelah Halil pergi, Selma mengajak anaknya untuk bermain bersama. Saat itu, Zeynep terlihat murung dan bermuram durja. Zeynep berkata jika Selma tak menyayanginya lagi. Selma memeluk anak angkatnya itu seraya berkata jika ia sangat menyayangi Zeynep seperti anak kandungnya sendiri. Gelin hanya terdiam melihat tingkah mereka berdua. Waktu cepat berlalu. Selma mencuci beberapa pakaian kotornya bekas kecelakaan mobil. Seketika itu Selma mendengar suara dengungan cukup keras dari dalam rumah. Ia mengintip dari jendela dan menemukan ayah Halil masih tertidur di atas sofa. Namun tiba-tiba pria tua itu berteriak menyuruh Selma untuk segera pergi meninggalkan rumah Halil. Selma yang ketakutan pun langsung terperanjat dan melihat Gelin pergi dari rumah dengan membawa milk can. Selma mengikuti kemana perginya si Gelin. Ternyata ia masuk ke dalam ruangan yang mirip seperti kandang sapi. Selma yang penasaran mengintip ke dalam kandang itu dan memergoki Gelin tengah menimang seorang bayi. Saat Selma mengintip ke dalam, Gelin sudah berdiri tepat di depan muka Selma dan mengejutkannya. Gelin bergegas pergi meninggalkan Selma sementara wanita itu masuk ke dalam kandang untuk melihat bayi yang digendong Gelin. Baru beberapa langkah memasuki kandang, tiba-tiba pintu kandang itu tertutup dan terkunci dengan sendirinya. Selma kembali melanjutkan investigasinya masuk ke dalam. Ia melihat ada sumur tua di tengah ruangan itu. Dari dalam sumur itu terdengar suara pria memanggilnya. Selma mendekatkan telinga ke dalam lubang sumur itu dan ternyata Zeynep tiba-tiba muncul dan menarik kaki Selma. Ia menyelamatkan ibu sambungnya yang hampir saja terjun bebas masuk ke dalam sumur tua itu. Zeynep bergegas pergi seraya berkata jika ia ingin bermain dengan teman-temannya. Selma berlari kecil mengikuti anak gadisnya itu. Setelah beberapa lama berjalan, mereka bertemu dengan beberapa orang warga desa yang tengah bersantai di depan rumah. Anehnya mereka sama sekali tak menyapa dan hanya diam sembari terus memandangi Selma. Setelah Selma melewati mereka, semua orang bergegas masuk ke dalam rumahnya masing-masing. Zeynep membawa ibunya jauh ke tepian sungai. Ia ternyata menemui burung gagak hitam yang bertengger di atas pohon. Selma mencoba untuk menepuk pundak Zeynep dan membawanya pulang, namun tiba-tiba
Bayangan wanita menyeramkan membuat Selma terperanjat ketakutan. Selma berkata, apakah ibunya itu melihat juga? Ternyata burung gagak hitam yang menjadi teman Zeynep adalah sosok jin perempuan yang sangat mengerikan. Selma mengikuti tingkah Zeynep yang melamun menatap dahan pohon kering. Tiba-tiba pandangannya kembali masuk ke dalam alam lain di mana kondisi sudah gelap seperti tengah malam. Saat tersadar, Selma kembali berteriak ketakutan dan bergegas memeluk Zeynep. Ia menyeret Zeynep untuk masuk kembali ke dalam rumah. Gelin menyambut mereka berdua dan meminta mereka untuk segera masuk. Malam kembali menjelang. Selma tambah khawatir berjalan mondar-mandir menanti kepulangan Halil. Ia bertanya pada Gelin kapan si Halil akan pulang. Gelin hanya diam sembari sibuk menyiapkan meja untuk makan malam. Selma mencoba membangunkan ayah Halil, namun tiba-tiba pria tua itu kejang-kejang tak karuan. Halil terlihat berjalan dari luar pintu dan masuk untuk menenangkan ayahnya kembali. Ia langsung duduk di meja makan seraya meminta Selma untuk ikut makan. Selma berkata jika ia sudah menunggu lama untuk pergi ke rumah sakit. Selma kembali mempertanyakan keberadaan suaminya dan bagaimana kondisinya. Namun Halil tak mau menjawab dan mengacukan pertanyaan Selma. Selma pun mengajak Zeynep untuk pergi dari rumah itu. Halil terlihat mengejar Selma, namun Gelin menghalangi suaminya itu dan memintanya untuk membiarkan Selma pergi. Selma dan Zeynep menggedor semua pintu rumah di desa itu untuk meminta bantuan. Anehnya tak ada satu rumah pun yang membukakan pintu. Setelah berjalan ke sana kemari meminta bantuan, Zeynep kembali mengajak ibunya untuk pergi ke sumur tua. Ia berdiri di atas sumur sembari mengatakan jika teman-temannya sudah berada di dekat sumur itu. Selma meminta Zeynep untuk turun dari bibir sumur itu. Zeynep justru menuju ke satu arah dan berkata jika ayahnya ada di sana. Selma pun menoleh ke belakang. Terdengar suara Cemil memanggil Selma dan tiba-tiba Selma yang ketakutan kini kehilangan putrinya. Ia kelimpungan mencari keberadaan anaknya dan berjalan menuju ke sebuah pohon di dekat sungai. Di pohon itu, Selma melihat benda-benda sihir bergelantungan hingga terlihat embrio bayi menggantung di dahan pohon itu. Seketika itu, Selma sudah kembali sadar dan bertemu kembali dengan Zeynep. Ia memeluk putri kecilnya dan melihat Halil berdiri di depan mereka. Akhirnya, Selma dan Zeynep kembali ke rumah Halil. Selma membersihkan diri di sumur dalam kandang rumah Halil sembari mencuci pakaiannya yang kotor. Saat ia membasuh kepalanya, tiba-tiba air yang semula jernih berubah menjadi darah. Terlihat banyak embrio manusia mengambang di dalam air ember itu. Selma kembali berteriak dan beranjak pergi. Seorang wanita terlihat datang menghampiri Selma disusul dengan bayangan beberapa orang lainnya. Selma yang ketakutan itu pun menutup mata dan telinganya sambil berteriak kencang. Gelin menghampiri Selma untuk membawakan pakaian kering. Setelah mandi bersih, Selma kembali bergabung dengan keluarga Halil dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Cemil justru meminta Selma untuk bercerita terlebih dahulu apa yang menimpa dirinya sebelum berakhir di desa itu. Gelin membawa Zeynep untuk masuk ke dalam kamar agar tidak mendengar perbincangan mereka. Selma pun menceritakan jika ia baru saja pulang dari dukun untuk meminta anak. Meski ia sudah mengadopsi Zeynep, namun Selma menginginkan anak dari rahimnya sendiri. Meski sudah menjumpai banyak dokter, Selma masih belum hamil juga. Obsesinya itu sampai membuat Selma memimpikan bayi di setiap tidurnya. Tapi anehnya, bayi dalam mimpinya itu semuanya mati dan dalam kondisi tak utuh lagi. Cemil mendengar ada penyihir wanita sakti yang bisa mengabulkan permintaan mereka. Setelah melihat banyak testimoni positif, akhirnya mereka mendatangi dukun wanita yang tinggal di desa itu. Di sebuah rumah yang terpencil, penyihir wanita itu menjalankan prakteknya. Halil dan Selma masuk ke dalam rumah itu dan bergegas menemui sang penyihir. Sementara Zeynep menunggu di ruang tamu di depan cermin bersama seorang anak laki-laki. Saat Cemil mengutarakan maksud kedatangannya, penyihir wanita itu berkata jika mereka harus menunggu sampai sembahyang malam tiba. Setelah menunggu lama, akhirnya waktu yang dinantikan pun tiba. Penyihir itu berkata jika waktu di antara sembahyang malam dan sembahyang pagi adalah milik para jin. Di saat itulah mereka akan meminta bantuan para jin. Penyihir itu bertanya, bayi laki-laki atau perempuan? Nampaknya Selma menginginkan untuk punya bayi laki-laki. Penyihir itu pun mulai melangsungkan ritualnya. Ia melukis simbol huruf Arab di perut Selma. Sementara itu, Cemil meminta untuk masuk ke kandang dekat rumah sembari membawa mangkuk dan alas tikar. Si penyihir itu berkata jika di dalam kandang ada kuda betina dan ada anak kuda betina. Cemil harus membunuh dua binatang itu sembari membaca mantra yang ada di dalam kertas itu.
Hati dan jantung kuda itu harus diambil dan dituangkan darahnya ke dalam mangkuk. Dengan darah itu, Cemil harus berwudu dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Si penyihir itu segera meminta Cemil untuk pergi dan melakukan semua perintahnya. Cemil pun bergegas turun menuju ke kandang dan menghunus perut kuda menggunakan pisau. Darah segar mengalir dari leher kuda itu. Cemil membuka isi perut dan mencari hati dan jantung kuda itu. Ia segera berwudu menggunakan darah itu dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Ia kembali masuk ke dalam rumah penyihir itu dengan baju berlumuran darah. Sementara Zeynep masih duduk termenung di depan cermin bersama satu anak laki-laki lainnya. Penyihir itu meminta Selma untuk menelan potongan bagian hewan yang sudah dilumuri dengan darah. Ia membacakan mantra di atas kepala Selma. Setelah ritual usai, si penyihir itu berpesan pada Cemil dan Selma untuk menginap di rumahnya. Ia meminta Cemil untuk menyutubuhi istrinya berulang kali dalam semalam. Pagi harinya mereka harus mengakhiri hubungan badan dengan sembahyang untuk mendapatkan anak laki-laki. Cemil dan Selma pun bergegas masuk ke dalam kamar dan melakukannya. Sementara Zeynep tidur di ruang tamu bersama anak laki-laki yang masih tidur di depan cermin. Saat Cemil terlelap tidur, Selma melihat bayangan penyihir wanita itu berdiri tepat di depan jendela kamar. Selma pun terbangun dan melihat penyihir itu berubah menjadi seekor burung. Ia segera membangunkan Cemil ketika pintu kamarnya terbuka dengan sendirinya. Tiba-tiba, penyihir itu terlihat berdiri tepat di balik pintu. Namun saat Selma memeriksanya, si penyihir itu telah menghilang. Selma kembali menutup pintu kamarnya, namun ia dikejutkan dengan suara ketukan pintu yang membabi buta. Terdengar suara Zeynep yang meminta dibukakan pintu. Ternyata gadis kecil itu ingin tidur bersama orang tuanya. Adegan kembali ke waktu semula. Selma mengatakan jika dirinya gagal mendapatkan seorang anak. Gelin terlihat iba mendengar cerita Selma. Sementara itu, Zeynep justru terlihat membuka peti di samping ranjang Gelin yang saat dibuka isinya adalah... Gelin mendekati Zeynep dan melihat isi peti itu adalah seorang bayi laki-laki. Selma masih menangis menceritakan pengalaman pahitnya setelah pulang dari penyihir itu. Selma mengalami kecelakaan hingga berakhir di rumah Halil. Ia menyalahkan dirinya yang nekat pergi ke dukun dan menjadi penyebab kematian itu terjadi. Gelin mencoba menenangkan Selma dan membawanya kembali ke kamar. Saat malam semakin larut, Zeynep terdengar berbisik sendirian menatap ke arah jendela. Ia menuju keluar jendela seraya berkata jika mereka sudah datang. Seketika itu, angin kencang menerpa rumah itu dan membuat tirai dan jendela bergetar hebat. Tak berselang lama, angin itu berhenti dan membuka peti dalam kamar itu dan menutupnya kembali. Zeynep perlahan menjulurkan tangannya untuk membuka tirai jendela, namun segera diseret oleh Halil. Di waktu yang sama, Gelin sedang disiksa oleh kawanan jin di dalam kandang. Tubuhnya dipontang-panting hingga Gelin merengek mohon ampun. Sementara itu, Selma mendesak Halil untuk mengungkapkan apa yang baru saja terjadi di jendela dan peti yang membuka dengan sendirinya. Akhirnya, Halil pun mengungkapkan sejarah kelam di desanya itu. Ia mengatakan jika desanya disebut sebagai Jin Kuyusu atau sumur jin. Sebelumnya, desa itu disebut sebagai desa sumur karena memiliki banyak sumur dan mata air. 25 tahun lalu, seorang kembang desa bernama Zera sangat terkenal akan kecantikannya. Orang tuanya adalah petani tembakau dan Zera selalu menjadi bahan perbincangan karena paras ayunya dan kepiawaiannya membantu orang tua. Namun, hati Zera hanya terpaut pada seorang tentara bernama Ali. Mereka berencana menikah setelah Ali kembali dari pendidikan kemiliteran. Zera setia menantikan kepulangan Ali dengan penuh harap untuk segera bertemu lagi. Saking cintanya pada Ali, Zehra selalu terbayang-bayang wajah Ali dan membayangkan pria itu ada di hadapannya. Hingga pada suatu malam, rumah Zehra diketuk oleh seorang pria yang mengaku sebagai Ali. Meski awalnya takut, Zehra pun akhirnya membuka pintu kamar untuk mencari tahu siapa laki-laki yang menyelinap ke rumah. Ia berjalan keluar dan melihat Ali berjalan menghampirinya. Pria itu langsung mendekap kekasihnya dengan erat dan mengajak Zehra berpacaran di bawah pohon dekat sungai. Ali meminta Zehra untuk merahasiakan kedatangannya karena ia kabur dari pendidikan. Ali takut akan dihukum jika ketahuan melarikan diri di malam hari. Setelah pertemuan itu, mereka selalu bertemu setiap hari di bawah pohon saat tengah malam tiba. Zehra terlihat semakin bahagia hingga aura cantiknya terpancar ke seluruh desa. Setelah berbulan-bulan berlalu, malam itu Zehra dan Ali menikah secara diam-diam di dalam hutan. Meski pernikahan mereka dilakukan secara diam-diam, banyak tamu yang datang menghadiri pesta itu.
Di waktu yang sama, Ali yang asli masih berada di kamp pelatihan memandangi foto sang pujaan hati. Jin yang menghadiri pesta pernikahan Zehra muncul dan menyamar sebagai tentara. Ia menghampiri Ali seraya berkata jika Zehra telah menikah dengan pria lain. Mendengar kenyataan itu, Ali pun merasa sakit hati hingga depresi. Ia memutuskan untuk menembak kepalanya sendiri. Kabar kematian Ali pun menyebar dengan sangat cepat. Mengetahui kenyataan pahit di hidupnya selama ini, Zehra kehilangan kewarasan. Halil berkata jika sosok Ali dalam ceritanya itu adalah kakak kandungnya sendiri. Mendengar hal itu, Selma pun bertanya siapakah sosok Ali yang menikah dengan Zehra. Halil menjelaskan jika sosok itu bukan manusia, melainkan jin. Iblis itu menyerupai Ali karena menyukai paras ayu Zehra. Setelah Ali yang asli meninggal, Zehra terus mengurung diri di dalam rumah. Berhari-hari ia tak makan satu masakan pun yang diberikan oleh tetangganya. Setelah sebulan lamanya, Zehra memutuskan untuk menyusul Ali ke alam baka. Namun niatnya itu terhenti seketika. Ia memilih untuk menjalani hidup dan kembali ke kehidupan biasanya. Pagi itu, untuk pertama kalinya Zehra keluar dari rumah untuk menimba air di sumur. Anehnya, perut Zehra yang membesar itu membuat semua warga melongo dan bertanya-tanya. Ternyata Zehra telah hamil anak iblis. Kehamilan Zehra itu menjadi bulan-bulanan warga. Mereka semua tak menerima kehadiran anak iblis di desanya. Semua warga mulai mengusir dan mengganggu kehidupan Zehra. Bahkan anak kecil melempari rumahnya dengan batu. Saat ia berjalan keluar, orang-orang akan menghinanya dan melemparinya dengan batu dan tanah. Zehra hanya bisa menangis di bawah pohon dekat sungai tempat di mana ia memadu kasih dengan iblis yang menyerupai Ali. Sementara itu, orang-orang semakin membenci Zehra dan berencana untuk mengusirnya dari desa sumur. Saat Zehra melahirkan di bawah pohon, para penduduk desa menghancurkan rumahnya. Zehra berhasil melahirkan bayinya sendirian, namun bayi itu tak tampak seperti bayi manusia. Warga yang memergoki Zehra pun langsung mengejarnya. Zehra menyelamatkan bayinya dengan menghanyutkan di dalam sungai. Sementara Zehra diarak warga dan dilempari batu besar di samping sumur. Warga yang sangat emosi itu menjeburkan tubuh Zehra ke dalam sumur dan menimpanya dengan bebatuan yang besar. Sejak kematian Zehra, jin yang menikah dengannya pun mulai membalaskan dendam. Semua wanita hamil di desa itu kebanyakan lahir dalam keadaan prematur, bahkan beberapa bayi lahir dalam kondisi yang tak normal. Orang tua yang memiliki anak-anak akan dibunuh oleh anaknya sendiri dengan memakan tubuh orang tuanya sendiri saat tidur lelap. Sementara beberapa anak lainnya mati dengan menjeburkan diri ke dalam sumur. Halil berkata jika selama 25 tahun terakhir desa itu tak pernah terdengar suara tangisan ataupun teriakan bayi dan anak kecil. Kelin kembali ke dalam rumah setelah membersihkan diri dan duduk tepat di samping suaminya. Ia menangis teringat mendiang anak kandungnya yang mati dibunuh oleh iblis. Di malam saat Gelin menyusui anaknya, ia menidurkan sang anak di ranjang bayi. Sembari menyanyikan lagu kidung, ia menggoyangkan ranjang agar anaknya tidur lelap. Namun sayangnya, bayi mereka tak juga selamat. Meski Halil sudah memberikan jimat dan memenuhi rumahnya dengan doa-doa, namun kutukan Zehra telah melekat pada semua warga desa itu. Gelin yang tidur di atas ranjang anaknya mendengar suara berisik di dalam rumah. Tampaknya para iblis itu keluar dari sumur untuk mencari mangsa baru. Mereka mengetuk jendela dan pintu rumah Gelin secara membabi buta. Gelin yang ketakutan membangunkan Halil, namun pria itu tak kunjung bangun. Gelin segera merapatkan pintu dan jendela yang terbuka. Namun saat ia menengok anaknya lagi, tiba-tiba Gelin menangis histeris dalam pelukan suaminya. Zainab merasa kasihan pada Gelin yang ditinggal mati anaknya dalam kondisi yang sangat tragis. Halil kembali menuturkan jika di desanya itu tak ada kelahiran bayi, bahkan pernikahan tak pernah terjadi. Orang-orang di desa tak tahan dengan teror iblis itu melakukan gantung diri massal untuk mengakhiri kesedihannya. Bahkan Gelin sempat mengikat lehernya sendiri di dahan pohon. Untungnya Halil memergokinya dan bergegas menyelamatkan nyawa istri tercintanya itu. Halil khawatir jika kutukan itu akan menimpa Zainab. Ia berpikir bahwa teror yang dirasakan Selma adalah gejala dari kutukan Zahra. Setelah mengetahui yang sebenarnya terjadi, Selma dan Zainab beranjak kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Halil berpesan agar lebih berhati-hati lagi malam itu karena Selma sudah mengetahui kutukan yang menimpa penduduk desa. Terlebih lagi, malam itu bertepatan dengan hari di mana Zahra diceburkan ke dalam sumur. Halil meminta Selma untuk tidak membuka pintu apapun yang terjadi.
Jika ingin selamat, Selma tidak diperkenankan merespon suara dan wujud apapun yang memanggilnya. Halil kembali menegaskan jika Selma mulai menggigil kedinginan dan mendengar suara di kamarnya, maka Selma harus menutup mata dan terus berdoa sampai suara itu menghilang. Halil kembali mengingatkan agar Selma tidak melihat, mendengar, dan merespon kejadian apapun nanti malam. Kutukan Zehra tak akan membiarkan satu anak pun hidup di desa itu. Mereka bergegas masuk ke dalam kamar dan mengunci pintunya rapat-rapat. Saat malam semakin petang, Zeynep masih terjaga duduk di atas kepala ibunya sambil membacakan mantra. Zeynep keluar dari kamar itu dan melangkah pergi mengendap keluar perlahan. Ia berjalan menuju ke arah sumur yang ada di dalam kandang. Di kandang itu terlihat sosok Gelin yang sedang menimang anaknya. Seketika Gelin berubah menjadi kawanan jin yang sangat banyak yang selama ini menjadi teman bermain Zeynep. Sementara itu Selma mendengar suara tangisan bayi dan terbangun karena Zeynep tak ada di sampingnya. Dari arah pintu kamarnya yang membuka tiba-tiba Selma menutupi kepalanya dengan selimut, namun saat ia buka kembali terlihat jin perempuan berdiri tepat di hadapannya. Seketika itu Semil menampakkan diri berdiri tepat di sebelah iblis berwujud Zehra. Tiba-tiba penampakan itu pun menghilang. Selma mencari keberadaan suaminya yang terdengar memanggil di dalam peti. Selma membuka peti itu dan memeriksa isinya, ternyata Cemil terlihat berdiri tepat di samping Selma, membuat Selma terkejut hingga terpental menabrak dinding. Selma bergegas keluar dari kamarnya untuk mencari keberadaan Zeynep. Ia mendengar suara jin yang tengah menyiksa Halil hingga cambukan itu menyayat punggungnya. Selma bergegas keluar dari rumah itu. Di belakang pintu tampak jasad Cemil memandangi istrinya. Seketika pintu rumah itu menutup dan terkunci dengan sendirinya. Selma yang ketakutan kini dihadapkan dengan ratusan jabang bayi yang berserakan di lantai. Saat hal mengerikan itu berhenti, Zeynep memanggil ibunya dari ujung jalan. Ia sudah bersama ayahnya. Selma berjalan mendekati mereka berdua, namun tiba-tiba Selma terus berjalan hingga sampai di sebuah sumur tua tempat Zeynep dan Cemil berada. Cemil berkata jika Selma akan segera hamil dan melahirkan anak laki-laki. Namun mereka harus menumbalkan Zeynep sebagai gantinya. Cemil berkata jika jin itu menginginkan Zeynep untuk memberikan Selma anak. Cemil mengangkat tubuh Zeynep ke atas bibir sumur dan bersiap menjeburkan anaknya ke sumur itu. Dengan polosnya, Zeynep berkata agar ibunya tidak bersedih karena Zeynep akan bergabung dengan teman-temannya yang lain di dalam sumur itu. Selma berkata jika ia tak menginginkan anak dan memohon agar Zeynep diselamatkan. Cemil membisikkan mantra di telinga Zeynep. Seketika itu, para penduduk desa muncul menghampiri Selma. Melihat hal itu, Selma memohon pada Tuhan agar keluarganya dilindungi dari malapetaka. Seketika itu iblis Zehra muncul dari sisi kanan Selma seraya berkata jika Selma harus memberikan bayinya dan juga Zeynep. Dari sisi kiri, iblis itu berkata jika mereka juga akan mengambil bayi laki-laki di dalam kandungan Selma. Selma semakin frustasi mendengar hal itu. Ia berteriak pada penduduk yang tega menumbalkan dua anak sekaligus. Gelin melangkah maju seraya berkata jika mereka ingin anak kandung dikembalikan. Gelin menjelaskan jika Selma hanya perlu menumbalkan satu anak dari rahimnya sendiri untuk menyelamatkan banyak anak lainnya di desa itu. Seketika itu, perut Selma mulai merasakan kontraksi dan tiba-tiba iblis Zehra kembali muncul dan menyerang Selma. Namun serangan itu langsung berhenti ketika Zehra melihat simbol di leher Selma. Zehra kembali mengingat kejadian masa lampau. Sementara Selma tersadar dengan jasad Zeynep dan Cemil yang telah meninggal di depan matanya. Adegan kembali ke awal film di mana Zeynep sibuk memperhatikan para burung. Setelah kecelakaan itu terjadi, mobil Halil menabrak pohon hingga tubuh mereka terpental keluar dari mobil. Cemil meninggal di tempat dengan luka di kepala yang sangat parah. Sementara Zeynep mati tengkurap dengan wajah mencium batu. Hanya tersisa Selma yang masih hidup dengan perut yang mengandung anak laki-laki. Di ujung jalan itu, Selma melihat Zehra dan Ali yang berubah wujudnya menjadi Gelin dan Halil. Mereka membawa Selma yang tengah hamil untuk mengambil anaknya sebagai tumbal. Dan film pun berakhir. Sebuah pernyataan dari kepolisian setempat mengatakan bahwa tubuh Selma tak pernah ditemukan setelah kecelakaan meski mereka sudah mencari keberadaannya. Halil dan istrinya juga tidak ditemukan, bahkan tak ada yang tahu di mana keberadaan mereka berdua.
Seorang warga memberikan kesaksian jika setelah kecelakaan itu terjadi tak ada yang melihat Halil dan istrinya berkeliaran di desa. Mereka meninggalkan rumahnya dan menghilang begitu saja. Saksi lain menuturkan jika ayah Halil, Pak Kazim, mengidap penyakit stroke. Sementara kakaknya Ali bunuh diri saat mengenyam pendidikan militer. Pria lain juga menuturkan beberapa orang di desa itu masih mendengar suara bayi dan Zehra. Sementara itu petugas keamanan setempat mengatakan jika kecelakaan itu terjadi bukan di desanya. Namun, Halil membawa wanita yang selamat dari kecelakaan itu dan memberikan perawatan di rumahnya. Namun, pria itu mengaku tak pernah melihat keberadaan wanita yang diselamatkan Halil. Pria lain yang melihat kecelakaan itu menunjukkan jalan di mana mobil Cemil ringsek di sana. Ia menuturkan jika polisi berhasil membawa 2 jasad, 1 laki-laki dewasa dan 1 anak kecil perempuan. Sementara itu, jasad wanita dewasa tak pernah ditemukan dan masih dalam pencarian. Film ini diilhami dari kisah nyata di mana 1 orang dilaporkan menghilang setelah kecelakaan terjadi. Dari cerita yang beredar di sekitar lokasi kecelakaan, mereka melihat warga membawa wanita itu namun secara misterius menghilang begitu saja. Kejadian yang ada di dalam film berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pihak keluarga Selma. Mereka memberikan pendapat dan kemungkinan tentang apa yang dialami Selma di desa itu. Dari keterangan warga sekitar, mereka meyakini jika Selma telah terperangkap di alam jin dan tak tahu jalan pulang ke dunia manusia. Meski demikian, polisi masih belum memberikan keterangan resmi terkait keberadaan wanita itu. Terima kasih dan sampai jumpa.